Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mengenal al-hurufu ghairul amilah, huruf-huruf yang tidak beramal. Nah, arti tidak beramal yaitu tidak mempengaruhi kalimat sesudahnya, tidak mempengaruhi isim sesudahnya, atau tidak mempengaruhi fi'il sesudahnya. Bukan berarti dia nggak ada artinya, tetap. Cuma dia tidak beramal secara lafaz, dia tidak merubah apapun. Jadi huruf yang tidak beramal itu banyak. Yang pertama huruf nafi. Ma, in, dan la. Ini ma nafi, bukan ma yang diserupakan dengan laisa, yang merafa'kan isim, menasabkan kabar, bukan. Ini ma nafi tamim misalkan. Ma, in, dan la. Nah ini ma nafi, dia tidak merubah apapun. Contoh yang in tattabi'una illa dhanna. Tidaklah kalian mengikuti kecuali hanya prasangka. Ini ayat Quran. Jadi tattabi'una tidak dipengaruhi oleh in. Tattabi'un tetap fi'il mudhari' marfu' dan rafa' ada nunnya. Jadi in cuma maknanya nafi, tidaklah engkau ikuti kecuali prasangka. Jadi tidak merubah apa-apa. Kemudian yang kedua huruf yang tidak beramal yaitu huruful istifham. Huruf yang digunakan untuk bertanya. Huruf istifham cuma ada dua doang, hamzah dan hal. Nah, hal koma zaidun, apakah telah berdiri si Zaid? Jadi hal tidak merubah apapun, digunakan untuk bertanya. Adapun selain yang istifham yang lain selain hamzah dan hal bukan huruf tapi isim, seperti kaifa haluka, aina baituka, kaifa, aina, limaza, mata, dan lain-lain. Itu bukan huruf tapi namanya isim istifham. Huruf istifham cuma ada dua, hamzah dan hal. Dia tidak beramal, tidak merubah kalimat sesudahnya. Yang ketiga, huruf yang tidak beramal yaitu huruf ataf. Huruf ataf tidak beramal, cuma dia jadi perantara. Ja'a Zaidun wa Amrun, datanglah si Zaid, wa Amrun, dan si Umar. Yang merafa'kan si Umar bukan waw, tapi waw itu mengangkat Amrun berada pada posisi Zaidun. Jadi yang menjadi amel pada ma'tuf ya amel ma'tuf alaih. Ja'a Zaidun wa Amrun, yang merafa'kan Amrun tetap ja'a, bukan huruf ataf. Huruf ataf waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta pada sebahagian tempat. Nah, jadi semua huruf ataf itu tidak beramal. Cuma dia jadi perantara untuk menyambung kalimat sesudahnya dengan kalimat di belakangnya supaya amelnya sampai ke dia. Kemudian huruf yang tidak beramal selanjutnya huruf tambih. Huruf untuk memberitahukan sesuatu, seperti ha tambih misalkan. Seperti ha tambih, ha yang ada pada isim isyarah, haza. Jadi tidak mempengaruhi za, tetap za isim isyarah. Kemudian ala istiftah. Kemudian amma yang huruf tafsil juga bisa bermakna tambih, huruf tafsil. Dia tidak merubah apa-apa walaupun dia mengandung makna syarat, tetapi dia tidak merubah kalimat. Cuma dia butuh kepada jawab. Jadi dia masuk dalam kategori huruf yang ghairu amilah, tidak beramal. Kemudian yang kelima huruf jawab. Huruf yang digunakan untuk menjawab pertanyaan misalkan. Seperti na'am dan bala. Ya, na'am, bala, tergantung pertanyaannya. Yang pasti na'am ini huruf namanya. Jadi kalau huruf berarti dia dibina. Na'am huruf jawab dibina di atas sukun. Nggak ada mahalnya. Bala huruf jawab dibina di atas sukun. Udah. Kemudian yang keenam masuk dalam kategori huruf yang tidak beramal yaitu huruf tahdid wal hasi. Huruf yang digunakan untuk mengajak orang berbuat baik misalkan. Atau mengajak untuk apapun. Hala na'kul ma'a. Mengapa kita tidak makan bareng-bareng? Atau hala gimana cara mengartikan ini? Hala na'kul ma'a. Ayolah kita makan bareng-bareng. Jadi hala di sini tidak bertugas, dia tidak merafa'kan apapun, tidak menasabkan apapun. Jadi artinya tetap ada. Dan seperti ala juga, ala istiftah juga ini. Bisa digunakan untuk mengajak sesuatu. Ala natasaddaqu 'alal fuqara. Ayolah kita bersedekah kepada fakir miskin. Jadi dia tidak merubah kalimat sesudahnya. Namanya huruf tahdid. Kemudian yang ketujuh huruf yang tidak beramal al-huruful lahiqah
li asma'il isyarah, huruf-huruf yang terhubung kepada isim isyarah, huruf-huruf yang dihubungkan kepada isim isyarah seperti zalika. Jadi isim isyarah sebenarnya za doang. Kemudian lam. Lam huruf untuk menunjukkan itu isyarah kepada jauh. Kaf ini huruf kitab untuk menunjukkan lawan bicara kita bahwa laki-laki. Ya, makanya lika, zalika, zalikuma, likuma, zalikum, likum ini semuanya huruf yang tidak mempengaruhi apa-apa, tidak merubah kalimat lain. Hanya maknanya ada untuk menunjukkan jauh musyaru ilaih misalkan. Kemudian yang ke-8 huruf yang tidak beramal yaitu huruf al-masdariyah. Huruf masdariyah. Dia tidak beramal. Cuma nanti huruf bersama kalimat sesudahnya ditakwil menjadi masdar. Makanya namanya huruf masdariyah. Yaitu ma masdariyah, tidak beramal. Dan an ad-dakhilata ala ghairil mudhari. Dan an yang masuk kepada bukan fi'il mudhari. An yang masuk kepada fi'il madhi misalkan, itu namanya an masdariyah, tidak beramal. Adapun an yang masuk kepada fi'il mudhari, ya dia huruf nasab. Dia beramal, tugasnya menasabkan fi'il mudhari. Makanya di sini ada kait yaitu an yang masuk kepada bukan fi'il mudhari. Nah, an masdariyah yang seperti itu yang huruf. Adapun anna juga huruf masdariyah. Tapi dia ada tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Nanti isim anna dan khobarnya ditakwil menjadi masdar. Makanya di sini huruf masdariyah yang tidak beramal 3 doang. Ma, an yang masuk kepada fi'il yang bukan mudhari, dan law. Law juga huruf masdariyah. Contoh law masdariyah. Wadadtu law zakarta durusaka. Wadadtu, saya suka banget. Saya sangat suka. Wadadtu, saya suka. Law zakarta, jikalau seandainya engkau mengulang akan pelajaranmu. Jadi law di sini law masdariyah, bukan law syarat. Jadi sama seperti kita ucapkan wadadtu an zakarta durusaka. Aku sukai akan bahwa engkau mengulang akan pelajaranmu. Jadi law ini tidak beramal. Kemudian yang ke-9 huruf yang tidak beramal, huruful musa'idu fi tahdidiz zaman. Huruf yang membantu untuk menunjukkan zaman. Seperti qad, sin, dan saufa. Qad bisa masuk kepada fi'il madhi, bisa masuk kepada fi'il mudhari. Dan sin dan saufa. Sin ini ketika masuk kepada fi'il mudhari menjelaskan bahwa mudhari ketika itu berzaman dengan zaman mustakbal. Zaman mustakbal qarib, tidak terlalu jauh. Kalau saufa berarti menunjukkan zaman mustakbal yang ba'id, jauh, bisa sampai hari kiamat. Adapun kad macam-macam nanti. Ada yang menunjukkan bahwa ketika masuk ke fi'il madhi justru untuk menunjukkan bahwa fi'il madhi itu tidak lagi berzaman dengan zaman madhi. Justru untuk mendekatkan dia ke hal. Seperti qad qamatis shalah. Qamat seolah-olah telah didirikan salat, padahal salat belum didirikan. Tapi begitu ada kad itu untuk menunjukkan bahwa hal, untuk membawa fi'il madhi ke hal. Yang penting di sini kita qad, sin, saufa dia tidak merubah kalimat sesudahnya. Makanya dia masuk dalam kategori huruf yang ghairu amilah. Kalau kita i'rab sama aja, qad huruf taklil dibina di atas sukun. Sin misalkan, sin kalau ketemu bukan sin tapi sayaqulu sufaha'u. Saufa juga begitu. Saufa huruf taswif dibina di atas fathah. Udah. Enggak ada i'rab. Kemudian yang ke-10 huruf yang tidak beramal yaitu harfat tafsiri, 2 huruf tafsir. Huruf tafsir ada 2, ai dan an. Ai dan an mufassarah. Nah, jadi ai ini huruf tafsir. Dibina di atas sukun udah. Ya, enggak merubah kalimat sesudahnya. An juga ada an tafsir, tapi jarang-jarang, semacam dalam ayat wa nadainahu ayya Ibrahim. Wa nadainahu, dan kami panggil akan dia. Siapa dia? An artinya ya Ibrahim, wahai Ibrahim. An di sini enggak ada i'rab apa-apa, enggak mempengaruhi apa-apa. Tapi an huruf tafsir. Udah gitu aja. An dibina di atas sukun, huruf tafsir. An huruf tafsir dibina di atas sukun. Yang ke-11 huruf yang tidak beramal yaitu al. Al-mu'arifah. Al yang membuat satu isim menjadi ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Jadi alif lam dia enggak merubah kalimat lainnya. Cuma artinya berubah. Kalimat yang dimasuki oleh al, kalimat tersebut jadi ma'rifah.
Adapun al ini sendiri tidak merubah harokat kalimat sesudahnya, seperti al-hayah. Hayatun nakirah kehidupan, al-hayah kehidupan yang nyata, yang jelas, kehidupan dunia. Ya, alif lam yang di sini nih. Kemudian yang ke-12 huruf yang tidak beramal yaitu lamul ibtida. Lam ibtida yaitu lam yang masuk kepada mubtada. Contoh la Muhammadun najihun. Sungguh bermula si Muhammad itu yang sukses. Jadi lam ini namanya lam ibtida, masuk kepada mubtada, tidak merubah Muhammadun. Muhammadun tetap marfu dengan ibtida, tanda rafa'nya dhammah. Jadi tidak mempengaruhi kata Muhammadun oleh lam. Kemudian lam jawab kasam, lam yang berada pada jawab sumpah. Seperti wallahi lanajtahidana, demi Allah, sungguh benar-benar kami akan rajin. Ini lam lanajtahidana namanya lam jawab kasam. Dia tidak mempengaruhi kalimat sesudahnya. Kemudian lam jawab syarat. Lam jawab syarat. Lawi jitahadta latafawwaqta. Lawi jitahadta. Jikalau engkau rajin, lawi jitahadta, jikalau engkau rajin latafawwaqta, sungguh engkau akan meningkat. Jadi lam di sini ini lam untuk jawab law. Jadi dia tidak mempengaruhi kalimat tafawwaqta. Tetap kita i'rab. Bukan kita i'rab, ya kita sebutkan. Lam jawab syarat dibina di atas fathah udah. Kemudian yang selanjutnya huruf yang tidak beramal yaitu ta'ut ta'nisis sakinah. Ta ta'nis yang sukun. Contohnya ja'at Fatimah, datanglah oleh si Fatimah. Ja'at fi'il madhi. Ta ta'nis yang sukun. Fatimah tu fa'il ja'a. Jadi ta di sini tidak mempengaruhi apa-apa. Cuma dia untuk menunjukkan bahwa fa'il dari ja'a yaitu muannas, si Fatimah. Cuma dia nggak ada tugasnya. Kemudian nunut taukid, nun taukid, baik nun taukid sakilah atau nun taukid khafifah, dia tidak beramal. Wallahi, demi Allah, la ajtahidanna, sungguh aku akan rajin. Jadi na di sini na tasydid tidak merubah apa-apa, bahkan tidak ada kalimat sesudahnya. Walaupun nanti gara-gara ada nun taukid, fi'il jadi dibina, yang tadinya fi'il mudhari' di i'rab, begitu ada nun taukid jadi dibina. Tapi itu bukan gara-gara dirubah oleh inna, memang ketentuannya seperti itu. Kemudian nun wikayah. Nun wikayah juga tidak beramal, tidak punya tugas apa-apa. Cuma fungsi dia untuk menjaga supaya fi'il jangan berkasrah. Sarrani, menggembira akan aku, membuat gembira akan aku, najahuka, oleh kesuksesanmu. Sarra fi'il madhi, nun wikayah. Udah dibina. Kalau di sini sarrani. Dibina di atas kasrah. Nah, sarra fi'il madhi merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, ya dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul, najahu fa'il marfu' dan rafa' dhamma. Jadi nun ini tidak huruf, dia enggak merubah apa-apa, tidak beramal. Kemudian hurufus syarti. Kemudian ada huruf syarat. Ini salah, harfus syarti. Huruf syarat yaitu law. Kalau law yang menjadi huruf syarat, dia tidak punya tugas apa-apa, tidak merubah kalimat sesudahnya. Lau tajtahidu, nah ini salah ini. Lau tajtahiduna tartakuna, jikalau engkau bersungguh-sungguh, niscaya tartakun, engkau akan meningkat. Jadi lau huruf syarat, tajtahiduna fi'il mudhari' marfu' dan rafa' ada nun, rafa'kan fa'il, dalam fa'il takdirnya anta. Kemudian tartakun fi'il mudhari' marfu' dan rafa' nun. Kemudian tugasnya merafa'kan fa'il, dalam fa'il takdirnya waw dhamir jamak pada maha rafa' jadi fa'il. Jadi lau tidak merubah apa-apa. Beda lagi kalau huruf syaratnya in memang menjazamkan fi'il mudhari'. Atau huruf syaratnya iza, dia dimudhaf nanti, dimudhaf kepada jumlah sesudahnya. Nah, jadi kalau huruf syaratnya lau dia tidak merubah apa-apa. Lebih kurang seperti itu. Misalkan ada huruf-huruf yang belum yang belum lengkap, ada yang ketinggalan, tolong sahabat semuanya untuk melengkapinya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.